Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Habibah, kembali lagi dalam acara Sarasehan Jogja Istimewa TV. Dalam tema kali ini adalah urgensi pahlawan nasional dan pemajuan kebudayaan. Tentu saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber luar biasa di samping saya. Beliau adalah Guru Besar ISI Yogyakarta. Beliau bernama Prof. Kasidi Hadi Prayitno. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Was, baik. Alhamdulillah, harus selalu semangat ya Prof. Iya. Oke, baik Prof, ini kan masih dalam momentum Hari Pahlawan. Iya, nggih. Nah, pandangan Prof sendiri sebagai seorang guru besar, seorang akademisi, makna Hari Pahlawan untuk Prof sendiri seperti apa sih? Ya, Hari Pahlawan itu perlu kita ingat-ingat dan perlu kita warisi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran para pahlawan itu. Kelihatannya sepele ya waktu itu, tetapi pahlawan ini sungguh sangat besar jasanya terhadap negara Republik Indonesia ini. Dia tidak hanya rela atas segalanya, tapi nyawa pun dikorbankan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita pegang kuat-kuat. Untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah sangat mulia dan penting untuk kita lestarikan dan kita wariskan terus. Nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan itu sangat penting. Kita ingat-ingat terus gitu ya. Kita ambil suri teladannya. Ini kalau sudah menjadi pimpinan yang ada di dalam bangsa ini begitu ya. Kalau pahlawanan memang banyak sekali. Nah sekarang itu kita itu tinggal mewarisi apa yang menjadi pemikiran, apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan itu, yaitu meneruskan perjuangannya. Kita tidak lagi untuk memegang senjata berperang, tapi kita berperang melawan kemajuan yang ada ini seperti apa. Kita perjuangkan terus, jangan sampai kita terbelakang. Kita upayakan terus bagaimana kita bisa maju dan bisa menyamai negara-negara lain gitu. Itu adalah sikap kepahlawanan dari bangsa ini yang perlu kita warisi dan kita pegang terus agar kita tetap berjuang, karena hidup ini memang perjuangan yang sangat berat dimanapun kapanpun begitu ya. Karena meneruskan perjuangan para pendahulu itu juga malah lebih berat juga ya tantangannya. Iya memang lebih berat. Yang lebih penting dari warisan itu adalah sikap kepemimpinan dari para pejuang itu. Kalau sudah menjadi pemimpin ada bekal yang sangat kuat pada diri para pahlawan itu. Misalnya harus menjadi suri teladan, kemudian memegang teguh kebenaran, kejujuran. Ini yang perlu dipegang erat sekali. Itu di dalam filsafat Jawa misalnya berbudi bawa leksono gitu ya. Berbudi bawa leksono. Ya itu kalau dibahasakan Indonesia ya berbudi bawa leksono itu artinya ber itu suka memberi, suka berkorban gitu ya. Bawa leksono itu leksono itu memberikan contoh yang baik terhadap apa yang dia pimpin. Makanya bunyinya itu kan sang noto itu dari bahasa Sanskerta artinya adalah nata atau akar kata ni, artinya pemimpin. Nah kita itu dituntut menjadi pemimpin. Nah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berbudi bawa leksono itu. Kalau tidak punya harta benda ya kita berikan sumbangan pemikiran kita gitu ya. Kalau kita punya harta benda ya harta benda kita berikan untuk meneruskan perjuangan ini kan begitu. Itu dari awal itu seperti itu. Berbudi bawa leksono itu memang berat sekali. Kayaknya kalau diucapkan gampang,
tetapi berat untuk dilaksanakan. Yang Bowono tadi itu karena memberikan contoh, memberikan suri teladan, memberikan kejujuran, ya. Ini yang memang sulit sekali. Betul. Lalu tadi mulai ke belakang nih Prof. Iya. Tadi Prof juga sempat menyebutkan bahwa hari ini kita sudah tidak berjuang dengan menggunakan senjata gitu Iya. ya. Apalagi ya anak-anak muda hari ini gitu. Iya, Teknologi iya. yang semakin canggih, semakin masif begitu, dan kalau melihat background Prof sendiri ini kan juga sebagai seorang seniman budayawan begitu ya. Iya. Nah, bagaimana Prof melihat kebudayaan hari ini di Indonesia? Ya, beberapa waktu yang lalu di dalam Kongres Kebudayaan Indonesia, saya mengusulkan berbagai hal yang berkaitan dengan ini semua, ya, tentang itu tadi yang saya bicarakan, ada sikap, kejujuran, kepahlawanan, suri teladan, dan seterusnya, itu menjadi pokok-pokok pemikiran di dalam diri pribadi kita semua. Itu sudah kita upayakan sedemikian rupa. Nah, sekarang pemuda sekarang ini, generasi muda ini, seharusnya yang harus dipegang itu ada apa yang sudah saya berikan tadi itu. Itu seperti apa? Nah, ini harus memang kita tidak pegang senjata, tapi kita harus berjuang bagaimana sebaiknya agar bangsa ini menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain, memiliki kepandaian sangat luar biasa. Itu yang harus kita banggakan, kita wariskan nilai-nilai keteladanan itu kepada generasi muda, karena yang jarang itu memang suri teladan kepada generasi muda itu kadangkala putus di tengah jalan, tidak nyampe, atau ya generasi muda itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh pimpinannya itu. Ini yang kadangkala menjadi pekerjaan yang sangat rumit oleh orang-orang yang tua itu, bagaimana mewarisi nilai perjuangan bangsa ini untuk bisa berjuang yang sangat luar biasa itu. Prof, menarik juga Prof. Tadi Prof juga sempat menyebutkan bahwa mewariskan kebudayaan bagaimana orang-orang terdahulu gitu, Prof, untuk bisa menyatu dengan kita anak-anak muda hari ini gitu, Prof. Nah, sedangkan seringkali juga kita tidak banyak tahu bahwa negara yang bisa dibawa merdeka sampai hari ini juga bagian dari banyak ras, agama, suku, bahkan juga bukan hanya pahlawan-pahlawan nasional yang hari ini angkat senjata, tapi kan mereka juga dari berbagai kalangan, seniman budayawan juga ya Prof ya. Gitu. Mereka menyatu dari situ. Nah, cuman sayangnya anak muda hari ini juga kurang tahu Prof. Nih, budayawan, seniman yang ikut juga memerdekakan kemerdekaan sampai hari ini gitu Prof. Nah, bagaimana pandangan Prof nih untuk para seniman budayawan yang ikut juga memerdekakan negara Republik Indonesia kita? Ya, itu saya kira pekerjaan yang sangat rumit, karena menanamkan nilai kejuangan kepada generasi muda itu amat perlu dari berbagai bidang. Saya yang dalam bidang katakanlah seni budaya, kesenian katakanlah, itu memang orang-orang tua itu tidak langsung seperti ini, tidak, tapi memberikan contoh tadi, contoh sebaiknya seperti ini, kepemimpinan seperti itu dalam berbagai bentuk. Kepemimpinan itu harusnya bagaimana? Misalnya memegang Astobroto misalnya, 8 kepemimpinan itu harus memegang 8 laku yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Ini diberikan lewat pertunjukan, lewat kesenian, dan itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh para empu, oleh para seniman demikian kuat. Mereka itu berjuang tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan kepada generasi muda hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana transformasi nilai kejuangan kepada generasi muda
itu juga sudah dipayakan demikian rupa lewat pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah itu memang sudah ada itu. Hanya sekarang seperti apa seharusnya ya nilai itu sampai kepada mereka. Ini yang kesenian sudah lewat kesenian, berbagai macam kesenian bisa itu lewat musik juga bisa. Lewat musik itu juga bisa ada pendidikan. Tetapi yang sering terjadi itu ini salah sambung. Ini bagaimana mewarisi itu. Nah, ini dibutuhkan pekerjaan yang luar biasa agar nilai-nilai kejuangan itu tetap menyatu dengan kita. Berarti harus adanya kolaborasi begitu ya, Prof ya? Betul lah, harus ada kolaborasi, harus ada integritas antara para pemikir itu tadi ya. Ada beberapa tokoh yang memperjuangkan bagaimana mewariskan nilai-nilai luhur bangsa ini kepada generasi muda lewat keahliannya. Yang musik lewat musik, yang gending Jawa lewat gending Jawa, yang film lewat film bisa seperti apa gitu. Itu diberikan pendidikannya itu. Mungkin juga dengan berbagai pendidikan juga masih ada itu. Pendidikan juga masih ada. Misalnya ajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan sudah menasional, walaupun itu bahasanya Jawa. Kadang-kadang memang sulit ya, memang sulit. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sama dengan filosof Barat. Bisa dipakai oleh seluruh orang di Indonesia ini dengan konsep Jawa itu. Tapi Prof, kalau oke, kita nanti mungkin memang harus anak-anak muda tuh belajar. Cuman kan terkadang itu terlalu banyak nih pahlawan yang nasional yang ada di hari ini dan kita selalu mengingat. Tapi kan tidak banyak dari budayawan atau seniman yang kita tahu tadi gitu, Prof. Nah, mungkin Prof sendiri nih sebagai seorang budayawan atau seniman juga ya dari dalang gitu. Nah, ada nggak Prof dalang yang memang punya cerita begitu yang membawa kemerdekaan yang sampai hari ini kita bisa rasakan begitu, Prof? Nah, salah satu dua gitu mungkin. Misalnya kalau yang saya kenal itu ada tokoh namanya Ki Nartosabdo. Ki Nartosabdo itu adalah tokoh orang Jawa yang bergelut di bidang kesenian Jawa. Kemudian sampai dengan wayang. Pak Narto luar biasa itu. Ini untuk saat ini sudah 100 tahun. Oh, luar biasa. 100 tahun. 100 tahun. Meninggalnya Pak Nartosabdo itu kan dilahirkan tahun 1925 di Klaten. Itu menurut zaman dulu kan orang itu ya anut grubyuk bahasa Jawanya, mengikuti gejolak kanan kirinya itu berolah kesenian itu. Tapi si tokoh Nartosabdo ini luar biasa karena di atas segalanya, di atas rata-rata maksud saya. Dia belajar musik, dia belajar kesenian tradisional, kemudian tahun 48 baru jadi dalang. Oh, luar biasa ya. Menjadi dalang, dalang yang sesungguhnya tahun 48. Padahal dia mulai kan tahun berapa tadi? 25 ya. Itu sudah belajar banyak. Setelah 48 baru dia menjadi dalang. Ya lumayan. Di samping itu jasanya yang paling besar adalah beliau adalah empu dari gending-gending Jawa, gending apapun. Yang paling saya ingat tahun 1974 Pak Harto pidato, Presiden Soeharto yang lalu pidato di Gajah Mada mengenai Pancasila. Terus ada P4. Nah, Pak Nartosabdo ini mengarang lagu P4 dan ini memasyarakat. Luar biasa itu. Tuh. Kemudian gending-gending yang lain untuk petani misalnya dibuatkan gending lumbung desa. Untuk penghijauan ada lagu penghijauan yang transmigrasi misalnya.
Gitu. Berarti begitu banyak sekali jasa Kinarto begitu ya? Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo. Nah ini anak-anak muda mungkin malah jadi jarang tahu begitu ya Prof ya. Nah ini menjadi penting tidak Prof ketika dari jasa-jasa beliau yang luar biasa. Mungkin tidak ketika beliau ini menjadi salah satu pahlawan nasional yang harus kita hargai juga keberadaannya. Karena jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa ternyata untuk pembangunan negeri ini. Ini adalah isi daripada apa yang tadi saya sampaikan, PPKD, pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah. Salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada seniman menjadi tokoh pahlawan misalnya. Tokoh pahlawan nasional, karena dia sudah berjuang sedemikian rupa mengenai berbagai hal yang saya bicarakan tadi itu lewat budaya yang dia tekuni. Betul. Nah, Pak Narto itu lewat gending dan lewat wayang. Itu luar biasa itu. Kemudian banyak gending, kira-kira ada 100-an lebih. Wow, luar biasa. Lebih 100 lebih itu. Pak Narto itu hebatnya, mau mendalang kemana, berhenti di luar desa lah, mau mayang itu dia membuat lagu. Oh, luar biasa. Nah, lagu nanti dibawakan di dalam pedalangannya itu menjadi terkenal, kemudian menjadi ngebum gitu. Dan itu sekarang itu sudah diberikan diketahui oleh para generasi muda itu lewat gending-gending ini. Karena kan di Jawa ada kelompok-kelompok kerawitan, kelompok-kelompok sekolahan itu juga ada. Khususnya di Jogja misalnya, di Jogja itu setiap sekolahan itu rencananya mau diberikan bantuan gamelan. Nah, di dalam gamelan itu otomatis gending-gendingnya Pak Narto itu tadi, Pak Narto Sabdo itu mesti dilantunkan dan begitu. Dengan demikian apa isinya itu seperti apa akan mereka ketahui kan gitu. Betul. Jadi ini menjadi penting ya sebagai harapan kita semua bahwa dari seorang seniman budayawan juga harus kita dorong untuk bisa menjadi bagian dari pahlawan nasional ya, karena ternyata jasa-jasa beliau menjadi bagian dari kemerdekaan negara ini juga begitu ya Prof ya. Mestinya begitu. Karena ini ya jasa yang sangat besar bagi seseorang untuk menyumbangkan kehidupannya terhadap bidang seni yang dia kembangkan untuk kepentingan bangsa ini. Karena misalnya tadi saya sampaikan P4 itu kan seluruh bangsa Indonesia itu semua tahu. Waktu saya kecil dulu, waktu saya saya itu dulu ya ikut dalam P4 itu ada P4 di dalamnya. P4 itu. Kemudian ada gending-gending yang lain. Itu biar pernah dilakukan. Kemudian presidennya ganti, itu kemudian menjadi sampai sekarang sudah tidak lagi jarang kita dengarkan, kecuali ya hal-hal tertentu kadang-kala dinyanyikan gitu. Baik. Terakhir Prof di sesi kita ini, apa sih harapan di Hari Pahlawan tahun ini begitu Prof, dan dengan harapan bagaimana kemajuan kebudayaan di negara Indonesia ini terus maju? Terakhir Prof. Saya mengharapkan bahwa kebudayaan itu menjadi sesuatu yang utama. Jangan hanya ekonomi saja dan politik, tetapi ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu salah satunya adalah perjuangan dari salah satu persona yang ada di kebudayaan Jawa itu bisa dimunculkan menjadi pahlawan nasional misalnya. Itu sangat mungkin, ya, karena juga punya jasa yang sangat luar biasa. Kalau tadi saya gambarkan pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara saja bisa. Itu kan, ini yang juga ada lagi nilai-nilainya, kejuangan itu diangkat seperti itu, artinya kan bisa. Hanya kita harus perlu memperjuangkan seperti apa seharusnya langkah-langkahnya, itu perlu sekali kita sampaikan kepada sekarang Menteri Kebudayaan. Betul. Karena baik. Sudah ada Menteri Kebudayaannya, kemungkinan sekali bisa dipakai untuk gondelan gitu, mengusulkan ke sana. Ini sesuai dengan PPKD yang ada dalam Kongres Kebudayaan kemarin, Kebudayaan Indonesia tahun
2018 kalau nggak salah. Oke. Baik, ini jadi harapan kita semua ya. Ya. Ya, semoga pahlawan nasional, pahlawan dari kebudayaan itu benar-benar bisa dimunculkan Ya. ya, karena memang beliau memiliki jasa yang luar biasa. Iya. Alhamdulillah usai sudah bincang Oh, iya. hari ini, Iya, Prof. iya. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk ngobrol bareng ya. Dan usai sudah Sarah Sechan dengan tema urgensi pahlawan nasional dan pemajuan kebudayaan, saya Hawa Habibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.